Apa menikahi janda kayu? Ibu kau menikah dulu, suaminya mati, dapat warisannya 1 triliun kan kayu ibu kau. Menikah lagi apa-apa, kau bangsa ibu miskin, dah modal apa? Modal duit dia nikah. Nikah. Sudah akan nikah, saya nikahkan engkau dengan ini, saya terima menikahi fulan ini. Sah, udah. Dekada mati ibu kau, jantungannya bangsa sah. Mati dan sumpah sudah menikah. Maka apa yang baru menikah tadi dapatlah 500 miliar. Iya Pak. Baru menikah, baru tapi statusnya sudah suami. Dapat 500 miliar hanya 500 miliar. Aku rancangnya menikah juga ada lampu kok. Kok mati sudah menikah tapi sama lu langsung. Kan dia rancangnya menikah daripada jatuh lampu dulu. Di awal apa ini di belakangan hibahnya ketika hidup, tapi nanti catatannya setelah meninggal barunya diserahkan. Oh, batal hibah. Ini rumah saya hibahkan kepadamu, tapi setelah meninggal diambil ya, batal. Nah, ini ada catatannya. Batal. Lagi duit. Karena hibahku langsung diserahkan. Pas saya hibahkan apa yang mau kembali langsung. Kalau sudah mati nanti ada wasiat. Beda hibah dan wasiat. Kalau hibah sekarang, kalau wasiat nanti. Kapan harta diserahkan? Nanti setelah mati ada wasiat. Kalau wasiat dimulai batal. Anak, suami, istri, ayah, ibu batal. Ya. Kalau hibah, serahkan langsung itu namanya hibah. Kalau tidak wasiat, kalau wasiat sepertiga cuma tidak boleh semua. Jadi nggak boleh atau nama surat itu diserahkan waktu itu. Oh enggak, batal ya. Batal ya. Harus harta aku diserahkan, mau dijualnya, mau dibuangnya, mau dipakainya, diserahkan harta dia. Saya tidak punya urusan lagi dengan harta hibah. Kalau wasiat setelah mati, nanti harta dipakai dulu yang punya harta. Begitu. Jadi tidak bisa saudara dihalangi. Dia berwasiat semuanya harta untuk ini, saudaranya tidak bisa terhalang, tidak sepertiga yang lain dengan saudaranya. Kasus seperti itu tadi. Itu, jadi itu yang disebut dengan wasiat. Pesannya menjelang mati, soalnya harta dan agama, penerimanya akrabin selain yang 5 orang. Ya. Lalu kata Allah, faman badalahu ba'da masami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Siapa yang mengganti wasiat, yang menukar wasiat setelah dia dengar wasiat dari orang yang mati tadi, maka dia mendapat dosa yang sangat besar. Ismun namanya. Ismun itu induk dosa. Kalau dosa biasa-biasa zanbun namanya. Siapa yang puasa Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Zanbi itu dosa-dosa gene biasa-biasa, ikut-ikut dosa. Tapi kalau ismun itu syirik, durhaka pada orang tua, yang membunuh itu ismun. Uridu antabu abi ismi wa ismi, atau kata Habil ketika Habil hendak membunuh dirinya. Jadi menukar wasiat, mengganti wasiat dosa besar, sama dengan syirik, membunuh atau durhaka pada orang tua. Misalnya ada bapak ibu nih, foto banyak di rumah, ya toh. Menjelang mati berwasiat dah kanan. Nah, kok mati apa disuruh tolong bagi rokok agen ke Ustaz Sofyan ya. Kok contoh supaya jangan motor itu ceramah ya. Yang bagi rokok dulu Ustaz Sofyan ya. Mati apa? Anaknya kok pikir-pikir bagi rokok itu rancangan. Agi salah inovator. Lainnya gitu kamu tapi kasih sudah siap dari namanya nih. Itu dosa besar mengganti wasiat. Menukar wasiat itu dosa besar. Tidak boleh wasiat diganti dan ditukar. Dosa besar. Pernah ada satu kejadian di Padang ini. Bapaknya berwasiat, ya. Tapi wasiat itu tidak ke anaknya.
disampaikan ke jamaah. Kebetulan ketika sakit ini dilayan oleh jamaah, oleh teman-temannya di warga di sana. Beliau berwasiat, apa kata beliau kepada orang-orang yang hadir, nanti kalau saya meninggal tolong tanah yang di samping ini bangun musala di sini ya. Dan orang banyak, cuma tidak ditulis, tapi banyak orang mendengar. Akhirnya Bapak Ibu disampaikan ke anak menjelang mati itu, ya, ada anaknya yang mau dibangunkan musala. Begitu musala sudah dibangun, begitu ada anaknya yang menggugat. Anaknya sebagian mau, sudah dibangun musala, sudah diundi Pak. Tapi ada beberapa anaknya yang menggugat. Tidak ada bukti tertulis. Bawa ke pengadilan, akhirnya dibongkar lagi musala. Itu dosa besar ya, dosa besar. Ya. Mengganti wasiat saja dosa besar, apalagi membatalkan wasiat. Ini anak-anak yang tidak paham agama itu ya begitu ya. Makanya tidak boleh mengganti wasiat, itu dosa besar. Nah, boleh mengganti wasiat dengan catatan. Apa kata Allah di 182? Faman khafa min musin janafan au isman fa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Siapa yang takut ya terhadap wasiat tadi, mungkin dia berat sebelah atau mendatangkan dosa, maka dia boleh mengganti wasiat ya untuk tujuan maslahat. Misal bapak saya menjelang mati belum berwasiat ke saya, nah kalau saya nanti meninggal, tolong pamanmu yang nomor 1 kasih uang 100 juta, pamanmu yang nomor 2 kasih 50 juta. Itu wasiat ayah saya. Paman nomor 1 100 juta, paman nomor 2 50 juta. Setelah bapak saya mati, saya tahu betul paman saya yang 2 tidak pernah akur. Kalau saya berikan sesuai wasiat ayah saya, mungkin mereka berkelahi, mungkin hubungan mereka semakin buruk. Saya tahu karakter bapak ini, paman saya ini, paman saya ini. Maka saya dengan kebijaksanaan saya bagi rata 75 untuk paman 1, 75 untuk paman 2 untuk tujuan maslahat, maka itu boleh mengubah wasiat kalau tujuannya maslahat ya. Atau bapak saya berwasiat, nah nanti kalau bapak meninggal tolong bangun masjid yang tanah kita yang di sono. Meninggal bapak saya cek masjid sudah ada dekat situ, saya bangun lagi masjid, nanti jamaahnya pecah, siapa lagi mau menghuni di sana? Tidak efektif masjid 2 berdekatan. Maka saya bangunkan ruko dengan nilai masjid tadi, saya serahkan ke masjid ruko itu, rukonya untuk masjid, nanti hasilnya silakan dipakai untuk operasional masjid. Itu boleh mengganti wasiat kalau tujuannya lebih maslahat, itu boleh ya. Atau bapak saya berwasiat, nah nanti kalau bapak meninggal tolong mobil kita kasih ke tetangga itu ya, kita pak ibu ke tetangga tuh, nah dia lontong cek ini mati apa aku cari-cari tetangga aku pertama gerasi itu dan lo banyak letak. Dan kalau ibunya payah, dah kalau kembali ke BM gitu, mungkin tangga asuh jadi lampu asal itu, ya kan? Dah berdaya guna auto berdaya gitu loh. Ambo jual auto kau, hasil penjualannya bagi modal coba usaha. Nah, itu boleh. Kenapa? Lebih maslahat. Tapi kalau tidak dasarnya maslahat, mengganti wasiat itu adalah dosa besar. Wasiat mesti ditunaikan seperti yang didengar dari mulut yang berwasiat. Nah, itu penting ya. Pokoknya bapak
sasaan mau siap ya kalau kita sadar dulu kok siap kita sadar lu dah kena mau ya pun mau wasiat ada wasiat jadi carilah harapan dengan wasiat ada karena wajib hukumnya Pak, nilainya besar wasiat ya wajib dan dia bukan berarti berdosa tidak berwasiat, tapi penting sekali wasiat itu ya, karena Bapak Ibu itu harta yang milik kita yang kita wasiatkan itu, yang kita wariskan dibagi orang tinggal, yang kita wasiatkan itu harta kita yang menemani kita sampai nanti di akhir. Tuh ada beberapa penjelasan lagi, tapi sebelumnya kalau ada pertanyaan saya persilakan, karena ada waktu kita 10 menit lagi. Silakan Pak. Mengenai hibah tadi Ustaz, ya. Ada Ustaz, pejak kabul atau diserahkan, atau hanya sekedar dia kita mencoba hibahkan. Hibah itu Pak, itu pindah hak milik. Pindah hak milik. Pindah hak milik itu harus dibunyikan satu. Ini harta saya hibahkan kepadamu, atau tulis. Karena pindah hak milik itu dari satu andok harus berbunyi. Ya, sama akan nikah. Akan nikah itu berbunyi hibah. Saya nikahkan engkau dengan anak saya terima menikah yang apa bunyi itu. Dari satu andok itu bosan ada ulang dari satu. Apa kalau menghibah satu bunyikan. Yang kedua saksi kalau tidak ditulis. Kalau tulis tidak salah, aman, tanda tangan. Kalau tidak ditulis mesti ada saksi 2 orang. Ini kalau membantah ada saksi. Ya. Jadi hibah ada saksinya Pak. Misalnya saya menghibahkan ke istri saya rumah ini, maka ada saksi yang menyaksikan ucapan saya ke orang. Kalau tidak saya tulis, saya tanda tangan, itu sebagai bukti dokumennya. Wah ini memang sudah dihibah. Ya. Kalau sebenarnya Bapak berkata saya hibahkan ini harta kepadamu, boleh. Masalahnya ini kalau tidak ada saksi, kalau tidak dipercayai orang, bagaimana? Ini, aku bisa bagi yang kau baik, kalau tidak ada saksi, boleh tak Pak? Boleh, sah. Tapi kok diciluk, kok dituduh orang, Pak itu ciluk, kok? Lo udah punya kekuatan untuk menjadi tidak, HP udah beliau. Atau aku tuduh boleh mencium apa yang kau suka, begitu aku tuduh boleh mencium apa yang kau bisa tak? Bisa. Tapi kalau ada saksi, mencium Allah, kau bilang sedikit tadi, ada saksi. Itu tujuan saksi. Sebenarnya kalau Pak tanya sah saja kita berdua saja. Apa menghibah ke rumah Pak, kamu sah. Tak ada saksi. Tapi kau apa tuduh kau mencium Pak? Atau tadi yang percaya kalau anak-anak apa kalau tak ada punya kekuatan pun. Saksi untuk atau kekuatan itu tujuannya. Maka perlu saksi dalam status hibah. Termasuk wasiat pun ada saksi juga. Ya. Tapi sah. Kalau misalnya Ustaz di Bali waktu sebuah rumah, ate nama anak itu yang langsung hibah atau ate nama tak mah. Ate nama itu bisa jadi orang kembali untuk dua tiga ate nama anak untuk menghindari pajak progresif. Kok ate nama karena pajak kan? Iya. Supaya ada banyak dari pajak berbeda dengan nama Pak. Menghindari pajak progresif namanya. Tapi tetap ini yang itu tadi yang punya, yang membeli. Kecuali dibelikannya mobil, ini mobil saya serahkan milikmu nih, kasih kuncinya ambil surat-suratnya PKB, hibah. Kalau tidak hibah, kalau ada namu tidak hibah. Rumah ibu dibangun tapi ada namu ibu, ada namu, tidak punya ibu. Kecuali apa menghibahkan juga surat rumah ini saya berikan ke istri saya, ya. Ini bisa jadi nih, ya. Makanya bisa jadi ibu kalau yang Bakarajo, sebenarnya ibu harus coba jadi rumah itu dampak sebenarnya. Kalau Bakarajo berdua untuk Bakarajo itu kan ibu buat satu rumah. Maka rumah itu harus jadi Pak rumahku bahas status ke dia mau mencari berdua, dia gaji berdua, rumahku meninggal berdua. Nah kalau begitu nanti mati apa ibu ambil rumah separuh dulu, separuh lagi baru dibagi, ibu dapat 1/8 di sini, 1/8. Tapi kalau enggak nanti semua itu milik bapak rumah itu.
ibu cuma dapat 1/8 di rumah itu, padahal ibu banyak itu masuk ya. Ya jadi gue sore tanda tangan ya Pak, rumah ini milik kami berdua, itu bunyi. Maka ibu ikut di rumah kecil ke Pak. Tapi tentu cara masuknya tentu pas. Ikut di rumah sudah sembahyang ibu mengerengkap, Pak, jadi ada rumah apa nih Pak? Kan kita makan kau kok. Dan uang boleh cari ya Pak. Apa kajian dia ber? Itu supaya kalau dia mati salah satu supaya harap toko tak jadi persoalan setelah mati. Jadi yang bekerja ini memang begitu menjadi-jadi. Ya, nah, silakan Pak. Saya rumah nama istri, tapi yang membagi potong gaji awak baca rumah. Ya bukan nama istri itu, artinya nama istri tak milik dia. Kecuali memang seperti tadi, apa ibu bakal gajinya, apa gaji apa, betul berdua bagi rumah surannya. Ya kan? Aduh milik berdua. Tapi kalau tidak ada kejelasan dari apa, ibu milih apa satu. Yang jangan gaji ibu pun milih apa tuh? Nah gitu. Nah rumahnya ada yang nama istri sesuai, tapi yang membagi kan potongan gaji suami. Iya, berarti rumah itu suami sebenarnya punya. Suami. Yang di rumah itu tidak ada istri yang punya, istri pun milik suaminya. Tenang saja. Itu kenapa ibu kan dulu kami beli kan? Iya. Harga ibu seperangkat alat sholat dulu. Itu kami beli dulu. Saya itu ijab kabul kan jual beli. Sama juga jual beli barang. Saya jual anak saya kepadamu. Saya beli anak bapak harganya berapa Pak seperangkat alat sholat gitu. Iya. Apa anak gede halal tuh? Sama juga budak di Bali di masa budak, cuma gua halal digauli tuan yang tanpa dinikahi. Karena akad halal itu akad jual beli itu. Kalau sebaliknya Pak Ustaz, rumah itu di Bali ketika nyolah suami istri, kebetulan yang bakal joko istrinya dan dari dana dari biaya dari istri. Atau kalau suami kau nak kerja, tapi maka setelahnya suami istri di Bali, kebalikan dari apa sistem Bali apa itu Pak? Iya, tetap kalau istri pun bekerja, suami tidak, kan ada sisi istri, ada sisi suami sih bekerja. Setelah akad nikah, ibu itu milik suami semua. Ibu milik kami, ini pas dalam sarahan dia ayah ibu. Maka hasil ibu pun gini kan, budak itu milik tuannya. Budak kalau dipekerjakan orang lain, maka hasil pekerjaan budak itu untuk tuannya. Itu kaidah. Ibu dalam tanda kutip dengan akad nikah itu seperti status budak yang dibeli di pasar budak. Itu bahasa kasar, hak milik. Ibu milik kami seperti budak milik tuannya yang dibeli. Karena itu kalau budak bekerja tetap hasilnya untuk tuan. Kaidah itu begitu. Saya ini agak ekstrim coba mohon maaf. Saya punya kerbau itu disewa orang. Uangnya untuk siapa? Punya budak saya. Begitu kaidah, analoginya begitu. Maka ibu-ibu ini tidak ada yang punya. Badan ibu milik kami, rambut ibu milik kami. Maka Nabi Ayub pernah memarahi dan memukul istrinya karena memotong rambutnya tanpa izin. Dijual rambutnya tanpa pengetahuan suaminya. Karena rambut itu milik kami. Maka ibu kalau KPK salon tidak bisa rambutnya diizin kami. Karena ini. Ibu kalau kamu tarik rambut, ngecek kami depannya kan tarik rambut nggak ya? Ada usaha nak tarik rambut itu cepat. Ya tapi kuturin banyaknya apa? Ini ketujuh kuturin. Suruh kuturin. Silakan Ustaz. Ya sebentar Pak. Beliau dulu Pak sebentar. Silakan. Ya. Yang kecil ini kan dibacakan sebuah kan, agak ditegakkan pada kasar. Yang kecil itu kan kesalahan atas namanya. Dan itu kan 1, 2, 3. Ada jadi kelas sampai pendidikan kesalahan atas namanya. Ada penyebabkan. Kalau Bapak mentiba kata Nabi itu adil kepada anak-anak. Kalau tidak adil nanti memunculkan kedengkian di hati mereka seperti Nabi Yakub ya yang membedakan sayang kepada anak-anak. Tidak boleh kita tidak berlaku adil. Adil dan masih sama
Kalau yang satu SMP, satu kuliah, satu SD, tidak mungkin dikasih sama kan? Adil itu pada porsinya. Tapi kalau dikasih satu, dikasih semua. Ini ibu-ibu punya anak 3, yang 2 diberikan baju, yang 1 tidak. Pasti kena mental yang tidak. Walaupun ibu berkata minggu besok kamu diberikan, tidak boleh. Tidak boleh. Sama diberikan. Itu adil namanya. Tapi sama kakak-kakaknya dia tak ikhlas. Ya kadang-kadang itu karena hati kita tidak tahu Pak, boleh jadi di hati yang mendongkol. Tapi karena dia hormat pada kita saja, jangan mengganggu aja. Seperti Nabi Yakub, anak-anaknya di depan Nabi Yusuf, di depan Nabi Yakub sayang pada Nabi Yusuf. Ya ayah, izinkan ya besok kami ajak Yusuf dia main-main ya, kami jaga dia, kami ajak dia makan-makan. Sayang di depan ayahnya, di belakang, dibuang. Sama begitu Pak. Tidak boleh kita ke anak-anak tidak berlaku adil. Dikasih satu hal hibah, kasih yang lain semua. Tidak boleh satu dikasih, satu tidak. Tidak boleh. Memunculkan kedengkian di hati-hati mereka nanti saudara. Kalau atas nama sampaikan, ikut toko ada nama inyo ya, dan inyo apa mati aku besok lagi sama-sama ya toko itu depan. Walau ada nama toko itu bukan untuk jangan ambil toko besok ya. Kau pakai kau untuk administrasi dia kau, dia kerjakan anak itu. Kau dah bagus sengketa dia. Mau kalian ada nama itu langsung pilih ini. Begitu sudah kan? Nah, ketika seorang tua menghibahkan rumah tercontoh tadi itu kepada anaknya yang istri kita atas nama istrinya juga rumah itu status rumah itu bagaimana? Ini apa kalau atas nama enggak milik dia? Kalau apa mau menjadikan milik dia, berikan rumah langsung serahkan kunci serahkan. Jadi ini orang tuanya yang ngasih, orang tuanya ngasih kepada anaknya yang kebetulan istri kita. Dia akarnya dulu apa? Hibah atau hak pakai? Hibah. Kalau hibah itu milik siapa? Kalau mati siapa harus apa? Tapi separuh. Kalau separuh, harap polisi tapi separuh Pak. Kalau mati siapa nanti? Ya, nggak boleh. Ya, tapi kok pakai seluruh atau pakai Pak? Pakai. Tetap milik bapaknya rumahnya. Makanya dalam harta itu jangan lihatkan pakai, pinjam, balik, hibah, wasiat, jadi bunyinya, jadi. Nah, itu udah ketentu. Begitu. Nah, jadi begitulah Bapak Ibu, tolonglah dicek-cek lah ya. Mari dapat dihasilkan ya. Apalagi yang pensiun kalau harus wasiat.